pupuk NPK bisa ya. Kalau teman-teman mau menggunakan pupuk NPK mampunya itu yo bisa, ndak popo. Aku nggak melarang, itu hak teman-teman ya, hak teman-teman. Pokoknya mau menggunakan NPK bagus yo monggo ya, kalau nggak bagus yo dipikir lagi ini kurangnya apa, seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena pupuk NPK ini kan pas-pasan nih, nitrogen 16, fosfatnya 16, kaliumnya 16, ya udah nanti kalau teman-teman kurangnya yuk ditambahin ya. Tanaman itu kadang-kadang di masa pembuahan kan 16 tidak cukup untuk kaliumnya ya. Fosfatnya juga demikian, kalau teman-teman batangnya kurang kepengen gede bagus, menggunakan 16 ya cukup ya, seperti itu. Jadi proses pemupukan itu kalau saya ditanya los teman-teman mau menggunakan apa, tetapi kalau mau menggunakan jasa saya monggo silakan, saya kasih racikan nih etalase 1 ya, saya kasih racikan etalase 1 kalau teman-teman mau menggunakan jasa saya, seperti itu. Gimana caranya Mas supaya tunas keluar air terus malah busuk? Gimana caranya Mas saya nyambung tunas keluar air malah busuk? Yo carane sebelumnya yo keluar tunas yo langsung airnya naik masuk ke entres, yo pasti busuk. Jadi teman-teman 3 hari sebelum pemangkasan lakukan pemotongan dulu ya. Jangan ikutin konten saya kemarin. Jangan ikutin konten kemarin. Kemarin itu hanya informasi cara nyambungnya, tetapi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dipotong 3 hari sebelum pemangkasan. Bang Al, kalau jenggot putih pupuknya pakai apa? Gara-gara saya mikirin teman-teman semua tanaman anggurnya biar bagus gimana ngono. Aku itu sebenarnya masih muda teman-teman, tapi bere jenggot, kumis, rambut itu sekarang sudah pada mulai putih. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu mikirin gimana biar tanaman itu bisa tumbuh subur, gimana negara kita itu biar tidak impor terus dan kita mendapatkan hasil yang bagus. Aku mikirin ngono terus. Nanganin kutu perisai gampang. Nanganin kutu perisai gampang, rontok langsung. Gunakan MIP Cinta. Nah, MIP Cinta. MIP Cinta ada di etalase 4. Ini kemarin pewarah dapat kena kutu perisai. Kemarin pewarah, saya olesin 1 kali alhamdulillah langsung hilang. Ya. Langsung kering ini. Ini kemarin pewarah ini udah kenanya. Ini sudah kering ini, sudah kering, udah mati. Ini untuk perawatan lebih baik teman-teman bersihkan. Ini kemarin pewarah ini kenanya. Ya, kemarin ini pewarah banget. Ya, alhamdulillah saya kasih sekali langsung hilang. Ini kalau teman-teman mau di 2 kali ya. Kemarin itu pewarah. Langsung hilang. Jadi sekarang menangani masalah kutu perisai itu tidak susah teman-teman ya. Gunakan etalase 4 ya. Nah iya, saya itu ya tetap belajar terus teman-teman. Kadang-kadang tanaman saya juga jadi korban. Saya itu juga kepengen menemukan terus ngono wonge. Bener juga Bang Al, ilmunya makasih bermanfaat. Iya, pokoknya gitu. Ini manfaat apa yang saya dapat teman-teman. Yang aku belum bisa itu kutu kuning Bang, pusing. Maksudnya karat daun ya gampang. Karat daun itu kalau teman-teman gunakan naungan ya saya jamin aman, tidak ada karat daun. Ya, kalau teman-teman karat daun itu menggunakan naungan sudah nggak ada masalah, sudah bisa itu. Ya, nggak pakai naungan harus rajin seperti video saya yang saya sampaikan tadi pagi. Tadi pagi ini kan buah kehujanan semua tampias ini teman-teman. Semuanya ini tampias tadi pagi. Tripodnya nganti poklek raklar tuku cah. Tripodnya ini sampai patah ini nggak kebeli, akhirnya saya ikat. Jadi buat teman-teman ini kan ya, ini ketampias kan dari air dari sana dari sini ya. Nah ya, terus saya siram. Kalau nggak disiram pasti ini nanti timbul di sini semua. Ya, timbul di sini semua. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tunas air, tunas bat ini loh ya.
Ini yang dinamakan tunas bat, ini tunas air. Takaran buat kutub perisai, ambil 1 sendok teh seperes. Di video saya ada 1 sendok teh seperes, terus dikasih air 20 mili, lalu kuaskan. Ya, ini air hujan tapi sudah kebuang air hujannya. Ini air biasa. Tadi pagi saya mandiin semua. Itu, ya. Nah, saya mandiin. Kalau nggak dimandiin pasti dia akan terserang namanya kutub perisai. Ya, seperti itu. Kok kutub perisai terserang karat daun. Jadi buat teman-teman, itulah biasanya saya itu juga mandiin tanaman. Nah, ini harusnya segera ini teman-teman, pertumbuhannya terlambat ini nanti. Ya, sambungan kalau sudah mulai gini ini harus dilepas. Nggak kelihatan yo. Ya, sudah begini harus dilepas biar apa? Biar pertumbuhannya bagus. Mandiin semua, aku pagi-pagi tadi mandiin tanaman. Ya, nanti sore saya semprot. Nanti sore baru saya lakukan penyemprotan. Cara pakai etalase 1 gimana? Cara pakai etalase 1 pupuk pertumbuhan. Nah, pupuk pertumbuhan ini pupuknya sudah saya racik. Aku bekel cah. Ada bekel dari bawah nih. Ada teh. Ada minuman. Kalau sudah di atas itu susah minta minum, nggak ada yang kasih naik karena tangganya belum jadi. Jadi cewek-cewek nggak bisa naik. Pertumbuhan etalase 1 paket isinya 4. 1 paket isinya 4 ya, ada 4 picis seperti ini. Kalau tanaman anggur teman-teman baru pindah tanam, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter atau 12 liter. Pokoknya jangan sampai kurang dari 10 liter. Nah, kalau teman-teman menanamnya di pot ya, atau di planter seperti ini. Nah, kok kualik sih, tak balik. Nah, kalau teman-teman nanamnya di planter seperti ini, silahkan setiap hari dikasih 2 liter secara bertahap. Jangan air 12 liter atau 10 liter dikocorkan semua, jangan. Tetapi 2 liter setiap hari. Nanti pertumbuhannya bagus. Kalau teman-teman menanamnya di tanah, seandainya di tanah, itu 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter, siramkan semua. Ya, kalau punya tetangga mah jelek-jelek biarinlah, mau punya tetangga. Jelek-jelek biarin, kalau punya saya ya mumet saya. Anggur itu memang perlu perawatan teman-teman ya. Menanam tanaman anggur itu perlu perawatan. Kalau tidak ada perawatan itu jelek bener. Nanam anggur itu perlu perawatan ya, perlu pemupukan, dan juga kalau nggak dipupuk, nggak dirawat, pertumbuhannya jelek bener ya. Itu punya tetangga aja nggak pernah dipupuk ya berbuahnya ya, seperti itu. Nggak pernah dipupuk ya. Kalau dipupuk hasilnya tetap beda sama tanaman anggur yang dipupuk, seperti itu teman-teman. Dan juga ketika tanaman anggur itu dikasih naungan sama tidak, hasilnya juga beda ya. Makanya kalau menanam tanaman anggur itu harus dirawat. Kenapa? Karena tanaman anggur ini dia perakarannya tidak seperti tanaman mangga, tanaman jambu, tanaman kelengkeng. Dia bisa kena. Berapa minggu sekali Bang pemupukannya? Tadi sudah saya sampaikan ora dirungokno. Ya, tadi sudah saya sampaikan 1 picis dilarutkan dengan air 10-12 liter. Setelah itu digunakan secara bertahap. Seandainya saya jelasin seandainya ini pupuk air ini ya. Ini harus ada kameranya nih. Seandainya anggap saja. Nah, kita sepil ke bawah lah. Ya. Nah, ini seandainya air 10 liter kan, 10 liter. Kalau kita kocorkan segini kan kebuang. Jadi kita ambil sekitar 2 liter, kita siramkan, muter. Nah, muter. Oke, itu selesai, ini ditutup, disimpan. Besok lagi
Ambil lagi 2 liter, siramkan begini terus, muter ke medianya, jangan ke batangnya. Ya, lakukan cara itu sampai pupuknya habis, baru nanti kita larutkan lagi. Ya, atau 1 liter enggak apa-apa. Selama 12 hari, nanti pupuknya habis baru kita larutkan lagi. Ini di masa pertumbuhan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan. Ya, kalau kita menggunakan di pot itu bagusnya di situ caranya. Ya, Bang, kalau setiap hari dipupuk aman nggak? Aman, pupuknya ini sudah terukur. Pupuk saya sudah terukur dosisnya. Ya, malah stabil. Metode ini saya ambil atau saya aplikasikan untuk tanaman anggur. Ini metode hidroponik, teman-teman. Metode hidroponik. Kenapa tanaman-tanaman yang di sistem hidroponik itu kok subur-subur, cepat berbuah dan lain sebagainya? Karena metodenya seperti itu, pemberian nutrisi secara berkelanjutan. Sehingga tanaman tidak pernah kekurangan nutrisi. Tanaman pertumbuhannya cepat, tanaman pembuahannya juga mudah dan hasilnya luar biasa. Itu pun juga kembali ke nutrisinya yang diberikan. Kalau nutrisinya biasa, ya hasilnya biasa. Ya, jadi buat teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan dengan metode seperti itu, coba praktekkan. Teman-teman, kalau mau digunakan terus berkelanjutan itu enggak apa-apa. Contohnya, tanaman ini ya, atau teman-teman boleh disiram dulu. Sebelum pemupukan siram dulu pakai air secukupnya. Setelah 2 jam nanti boleh dikasih 1 liter. Info loker, Bang. Gampang ya, Bang Tori. Silakan Bang Tori membibitkan tanaman anggur, nanti kan laku. Ya gitu, ya sloker itu. Ya. Lo lagi bunga gitu boleh dimandiin, Om. Yo kadang saya kan ngomong, kalau bunganya lagi mekar, ya, mekar itu sensitifnya, jangan sampai ada penyemprotan. Jadi disesuaikan lah. Iya, jadi buat teman-teman yang suka bercocok tanam, berpikirnya tuh begini. Kita menanam itu jangan sampai teman-teman mengalami kerugian. Caranya gimana? Ya teman-teman gini loh. Ini otak saya ya, otak saya. Jarang sekali yang memasukkan ini. Kalau untuk tanaman anggur kan yang sudah jualan banyak. Untuk tanaman-tanaman lain udah banyak. Yang enggak ada apa? Tanaman stroberi.